Mei Satina, Hadir. Melsi Febrianti, Hadir. Mary Handayani, Amelia Melati, Hadir. Sonia Apriana Rizky, Hadir. Mazlina Syafika, Intan Kumalasari, Cantika Muadila. Izin. Dia kenapa Cantika? Izin ke atas. Sumarmawati. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kakak aku tanya nih. Mungkin ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Pembangunan ekonomi. Nah, ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Berarti adik-adik ini rata-rata mengulang pelajaran di rumah ya? Nah, jadi pada hari ini materi kita itu kita lanjut ke permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum itu apa? Ada yang tahu apa itu ketenagakerjaan? Ayo. Gak ada yang tahu? Nah, sebelumnya mungkin kakak bakal kasih kalian gambaran dulu. Nah, terkait ketenagakerjaan itu ya. Misalkan seorang dokter itu masuk dia adalah tenaga kerja. Terus polisi dia masuk ke dalam tenaga kerja. Apa juga ada yang tahu profesi? Apa? Nah, kita yang lain dosen. Nah, kita jangan salah tapi petani itu juga masuk ke dalam ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke sana kita perlu tahu apa sih ketenaga kerjaan itu. Nah, di sini kakak butuh satu orang untuk baca. Pengertian ketenagakerjaan. Tahukah kamu pengertian ketenagakerjaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan membahas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum bekerja maupun setelah bekerja. Hal yang dibahas sebelum bekerja antara lain pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Hal-hal yang dibahas setelah bekerja antara lain upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan lain-lain. Nah, jadi tadi sudah dibaca oleh temannya apa sih ketenagakerjaan itu. Nah, sebelum ke ketenagakerjaan, kan kalau kita mau melamar pekerjaan kita tidak kerjaan. Pasti kalian di sini sudah diberikan tugas untuk membuat surat lamaran kerja. Nah, jadi prosesnya sudah kalian tahu. Nah, sekarang kalian mau lamar kerja nih, tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwa di tempat itu atau di perusahaan itu sedang membutuhkan lowongan pekerjaan atau tidak. Jadi nanti biasanya referensi lembaran itu bisa kalian temukan di majalah, di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, YouTube atau iklan. Intinya kalau sekarang itu lowongan pekerjaan itu bisa disebarkan dengan cepat. Yang kedua adalah pengertian tenaga kerja. Nah, di sini pengertian tenaga kerja itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
kalian sendiri ataupun untuk keluarga, teman atau masyarakat yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya angkatan kerja, di mana angkatan kerja itu adalah kelompok tenaga kerja yang terdiri atas dua golongan. Yang pertama angkatan kerja dan juga yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Nah, usia dalam disebut angkatan kerja itu adalah 15 tahun hingga 64 tahun. Jadi kalau lebih sudah usia itu bisa dikatakan pensiun. Yang terakhir di sini adalah kesempatan kerja. Di sini kesempatan kerja itu adalah salah satu masalah yang ada di negara kita. Karena kurangnya kesempatan kerja atau kurangnya lowongan pekerjaan yang ada di sini yang menyebabkan banyaknya pengangguran yang menjadi salah satu permasalahan di negara ini. Itu salah satu yang sedang gencar disuarakan oleh presiden kita dengan banyaknya menciptakan dan juga pabrik-pabrik. Jadi itu disediakan untuk itu yang masih kurang dan menjadi permasalahan di negara ini. Itu salah satu banyaknya pengangguran dan yang menurunkan tingkat kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan kakak tadi mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya. Angkat tangan. Ya, silakan. Kenapa terdapat banyak pengangguran di Indonesia? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Nah, sekarang di sini kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri atau kita lihat sekeliling kita, di mana banyak teman-teman atau kakak kita, keluarga kita yang setelah sekolah itu dia tidak memiliki pekerjaan, masih menganggur. Nah, salah satu faktornya itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan seperti yang kakak sebutkan tadi, dan juga yang kedua adalah kurangnya kualitas atau sumber daya alam yang ada. Misalkan di sini kita contohkan ketika waktu bersekolah itu dia malas-malasan. Jadi ketika sedang belajar tapi dia bisa ngantuk atau tidur. Dia nggak tahu selesai sekolah itu dia harus melakukan apa. Jadi yaitu disebut pengangguran. Dan juga kalau kita lihat di khususnya di Lombok, di sini masih kurang seperti pabrik, tempat pekerjaan. Kan kalau kita bedakan atau kalau kita lihat di daerah-daerah kota seperti Jakarta atau Bandung, itu tersedia banyak sekali pekerjaan. Tapi di sini bahkan sarjana saja itu banyak yang nganggur, apalagi yang lulusan SMA atau SMK. Bagaimana? Tika, udah jelas?